Di dalam Kejadian pasal 12 ada cerita di mana Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk pergi dari kampung halamannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tuanya ke tanah yang akan Tuhan Allah berikan kepadanya. Dan di dalam perintah itu juga terkandung janji, yaitu janji berkat, aku akan memberkati engkau, membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit, pasir di laut, dan engkau akan menjadi berkat. Dan dalam kisah selanjutnya kita melihat bahwa Abraham memang taat kepada perintah Tuhan. Dia meninggalkan kampung halamannya. Nah, Abraham taat kepada Tuhan bukan karena di kampung halamannya dia kere atau ada tempat yang jauh lebih baik daripada kampungnya yang Tuhan janjikan. Penggalian arkeologi dari William Albright mengatakan bahwa wilayah Mesopotamia, wilayah Ur, sekarang itu Irak. Jadi Abraham itu asli orang Irak. Itu adalah suatu wilayah Mesopotamia yang kebudayaannya sudah sangat tinggi pada waktu itu. Rumah-rumah hasil penggalian pada waktu itu menunjukkan bahwa rata-rata rumah-rumah berlantai dua. Ekonomi orang-orang pada saat adalah ekonomi orang-orang yang mapan, dan Abraham sendiri orang yang sudah kaya, bahkan dia menjadi seorang saudagar. Meskipun demikian, dia rela tinggalkan semuanya itu ke satu tempat yang tidak pasti, karena Tuhan bilang ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berarti Abraham rela melepaskan kemapanan dan semua yang sudah pasti untuk pergi ke satu tempat yang tidak pasti atau tidak jelas kondisinya. Tapi Abraham taat, dan akhir dari cerita itu kita melihat bahwa memang Tuhan memberkati Abraham dan menjadikan Abraham menjadi berkat. Dari semua ini kita bisa lihat bahwa memang ada relasi antara ketaatan kepada Tuhan dan berkat. Tuhan tahu memberkati orang-orang yang taat kepada Dia. Sebaliknya, orang-orang yang tidak taat itu bisa tidak diberkati oleh Tuhan. Kita melihat Yunus yang diperintahkan ke Niniwe malah lari ke Tarsis, dan akibatnya bukan berkat yang dia dapat, tapi badai yang dia dapat. Ini tidak harus berarti bahwa semua yang kena badai pasti sedang tidak taat kepada Tuhan. Dan ini tidak berarti juga bahwa orang yang taat pada Tuhan selalu mendapatkan berkat berupa berkat-berkat jasmani. Tidak. Tapi di sini kita hanya melihat prinsip adalah bahwa Tuhan tahu memberkati orang-orang yang taat kepada Dia. Entah berkat jasmani, berkat rohani, berkat itu begitu luas, Tuhan bisa memberikan kepada orang-orang yang taat akan Dia. Hanya saja kita taat kepada Tuhan tidak boleh dengan motivasi supaya diberkati. Itu motivasi yang egois. Taat kepada Tuhan karena kita mengasihi Dia. Taat kepada Tuhan karena Dia lebih dahulu melakukan banyak perkara kepada kita. Ketaatan karena kasih yang tulus ini biasanya diganjar Tuhan juga dengan berkat. Berkat pasti kita dapat, tapi berkat bukan sesuatu yang perlu kita kejar. Kejarlah kasih kepada Tuhan melalui ketaatan saudara. Tuhan